Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, saya menyapa saudara dari Gereja LD Bond masih seperti yang dahulu. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang membawa kemuliaan. Saudara, hari-hari ini kita melihat saudara, di mana manusia menderita, tetapi tidak ada satupun penderitaan itu yang melebihi penderitaan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa seisi dunia. Ada kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan saudara dan saya. Melalui peristiwa Jumat Agung kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tersalib di atas, dia disalibkan untuk mencurahkan darahnya menebus dosa saudara dan saya. Walaupun hari-hari ini kita sedang memasuki dunia yang baru, saya merasakan ada sesuatu yang aneh saudara. Dengan COVID-19, wabah COVID-19 ini berbeda. Seperti kita sedang memasuki zaman yang baru. Saya hidup di dunia ini sudah hampir 60 tahun, tapi saya tidak pernah merasakan perasaan yang seperti sekarang ini saudara. Seperti kita masuk ke level yang lain saudara. Ya saudara, wabah COVID-19 membawa banyak penderitaan bagi manusia, di mana kita bukan hanya melihat banyak sekali orang-orang, keluarga-keluarga yang dipanggil Tuhan karena wabah COVID-19. Kita juga melihat ada sahabat-sahabat kita yang dipanggil Tuhan, ada hamba Tuhan yang dipanggil juga terimbas saudara, juga kena wabah saudara. Bukan hanya kematian saudara, demikian juga kematian di dalam hal perekonomian dunia. Secara global semua terimbas saudara. Seluruh dunia sedang sakit saat ini saudara, di mana banyak usaha yang tutup, restoran-restoran tutup saudara, hotel-hotel tutup, pabrik-pabrik banyak sekali yang tutup saudara. Saya malah dengar saudara beberapa hari yang lalu seorang pengusaha mengatakan pabrik kita hanya bisa menggaji sampai bulan Juni, selebihnya kami sudah nggak punya uang cash. Selebihnya adalah menjual pabriknya. Saudara, di China sendiri saya membaca saudara ada 400.000 lebih perusahaan yang ditutup, bangkrut terimbas COVID-19. Padahal saudara tahu bahwa seluruh dunia ini produknya hampir semua dari China. Kenapa dari China saudara? Karena dari China itu paling murah. Kita mau ke Israel, mau ke Amerika, mau ke Australia, produknya paling banyak itu made in China. Dan saat ini made in China itu pabriknya sudah banyak yang tutup. Alamatnya apa? Kita nggak tahu. Akan terjadi resesi ekonomi yang seperti apa kita nggak tahu. Tapi kita perlu persiapkan diri. Demikian juga teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan saudara. Saya punya satu grup teman-teman pendeta. Mereka mengatakan, Bu Vera, yang paling terimbas untuk hamba-hamba Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan seperti kami ini, yang penghasilannya hanya dari persembahan. Dan mereka semua mengeluh nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar air, nggak bisa bayar uang sekolah. Saudara, hari-hari ini kita mengalami penderitaan juga karena kita sedang mengkarantinakan diri kita sendiri. Di mana di dalam kita mengkarantina diri sendiri, kita harus disiplin saudara. Kita bolak-balik harus cuci tangan. Kita menghindari crowded keramaian. Kemudian di rumah pun juga kami tidak boleh campur sendok garpunya saudara. Piring, sendok garpu, dan semuanya itu harus terpisah. Jadi kita mengkarantinakan diri ini juga
juga cukup menderita bagi orang-orang yang nggak biasa, saudara. Kita harus stay at home. Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 28 dikatakan bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau sebelumnya ayat sebelumnya dikatakan bahwa akan terjadi gempa-gempa bumi, dan kita sudah melewati semua itu. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, saudara. Apakah kita sudah ada di dalam 3,5 tahun yang pertama masa tribulasi? Saudara, itu adalah satu question mark yang kita perlu jawab dan kita harus doakan. Saya tidak mengatakan, saudara, tetapi ini suatu question mark yang perlu saudara dan saya simak. Apakah benar-benar kita sudah ada di dalam 3,5 tahun pertama? Kalau itu yang paling penting adalah kita harus berjaga-jaga. Jadi semua penderitaan yang Tuhan izinkan supaya kita ini belajar untuk bergantung kepada Dia, saudara. Bahkan ada prediksi dan pernyataan Tuhan, saudara, dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa akan terjadi resesi ekonomi, krisis ekonomi di Indonesia. Jadi hidup itu akan semakin sulit, hidup itu akan semakin menderita. Kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan. Jangan berpangku tangan, saudara. Banyak berdoa, banyak baca firman. Roma 5 ayat 3 dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di atas di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Saudara, semua kesengsaraan yang kita alami ini, saudara, untuk melatih kita agar kita tekun, saudara, mencari Tuhan, agar kita tekun, agar kita tahan uji. Jangan menjadi anak Tuhan yang gampang ngambek, saudara, gampang lompem, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang tahan uji, saudara. Karena di balik penderitaan yang kita alami, saudara, ada hikmahnya semua, saudara. Kita melihat di mana-mana orang-orang mulai mencari Tuhan, saudara. Orang-orang yang biasanya nge-mall, saudara, tahu-tahu harus stay at home, duduk manis di rumah. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah ini, saudara, di rumah. Kebetulan saya ini orang kampung, saudara, jadi saya nggak suka nge-mall. Pada dasarnya saya nggak suka nge-mall. Saya orangnya suka melihat gunung dan pemandangan. Saudara bisa pakai waktu itu di rumah dengan membaca firman, dengan mendengarkan firman. Kemudian saudara juga bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara punya waktu 24 jam, tinggal saudara atur, saudara. Atau di rumah mungkin saudara belajar untuk masak, saudara. Saya di rumah, saudara, saya beberapa hari ini karena anak-anak nggak bisa ngegojek, jadi saya masak, saudara. Di rumah saya yang halaman belakang itu hampir semua saya rubah, saudara. Saya sulap menjadi kebun sayur dan buah-buahan. Pohon bunga yang besar di depan rumah saya pun sudah saya tebang, saudara. Saya gantikan dengan pohon buah lengkeng, pohon buah mangga Thailand. Jadi saudara bisa berkebun, belajar berkebun di rumah, saudara. Kalau bagi yang kehilangan bisnis, saudara, kita bisa coba untuk make business, saudara. Bisa bikin masker. Teman-teman saya, saudara, di Surabaya, mereka coba membuat masker, saudara. Bahkan membuat baju yang seperti astronot itu mereka buat. Mereka jual dengan harga murah, tapi masih ada untungnya. Mereka juga di WhatsApp grup teman-teman saya ada PO siomay, PO bakwan, bola-bola cumi, kemudian
ayam taliwang. Jadi semua kreativitas Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat untuk bisa make business agar kita bisa bertahan hidup, saudara. Dan hikmahnya juga kita bisa ada waktu untuk berkumpul di dalam keluarga. Biasanya anak-anak pulang kantor langsung ada acara, saudara, sampai malam. Yang kuliah juga pulangnya sampai malam. Tetapi hari-hari duduk manis tinggal di dalam rumah. Bahkan yang kuliah pun harus online. Jadi kita juga ada waktu untuk memperhatikan saudara-saudara kita, saudara. Karena yang menderita itu bukan hanya kita, saudara. Orang-orang lain banyak yang lebih menderita dari kita. Jadi ingat, saudara, ada orang lain yang lebih menderita dari kita. Kita bisa memperhatikan teman-teman. Saya tertarik dengan kesaksian dari Ibu Gunawan Subroto yang nenek-nenek yang usia 70 tahun, di mana suaminya barusan meninggal, dan kemudian dia bersaksi bahwa dia juga kena COVID-19 dan dia bisa bertahan karena apa? Di dalam rumah sakit dia menyanyi sekeras-kerasnya, saudara. Dia baca firman Tuhan, dia berteriak firman Tuhan, saudara. Dan pesannya yang saya ingat, saudara, dia bilang yang paling penting adalah hidup di dalam kasih. Suaminya adalah orang jaringan doa, saudara. Kita melihat di mana-mana tentara, saudara, polisi berdoa bersama-sama, mereka bertobat, pejabat-pejabat bertobat yang ada di luar negeri, di mana orang-orang mulai memuji Tuhan. Jadi ada pertobatan secara besar-besaran itu tanpa campur tangan manusia. Tuhan sendiri menuai jiwa-jiwa itu supaya tidak ada satupun yang bermegah bahwa aku yang memenangkan si A, aku yang memenangkan si B. Saudara, dokter-dokter dan perawat sebelum mereka melakukan tugas, mereka berdoa dan mereka mengatakan Jesus is the best doctor, dan and prayer is the best medicine. Yesus adalah dokter yang terbaik yang pernah ada. Kemudian doa adalah obat yang terbaik, saudara, di dunia ini. Jadi saudara, semua orang di dunia sedang menderita. But saudara, ingatlah ada seseorang yang pernah lebih menderita daripada saudara dan saya. Dia menderita bukan karena dia melakukan dosa. Dia menderita bukan karena dia seorang penjahat. Dia menderita bukan karena dia sudah berzina atau membunuh. Dia menderita karena pemberontakan daripada saudara dan saya. Karena dosa saudara dan saya. Siapakah namanya, saudara? Yesus. Say it again. Yesus. Jadi dialah orang yang pernah lebih menderita dari saudara dan saya. Di dalam Markus 15 ayat 1 sampai 15, dengan cepat saudara kita akan membuka satu perikop. Di sini dikatakan Yesus di hadapan Pilatus. Saudara, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, saudara, kita melihat dia menanggung begitu banyak penderitaan, saudara, secara sebelum dia menanggung secara jasmani, tetapi terlebih dahulu dia menanggung secara mentalnya, saudara. Mentalnya dijatuhkan, saudara. Ayat 1 dikatakan bahwa pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Saudara, Tuhan Yesus dibelenggu, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk dihakimi. Dianggap penjahat yang besar, saudara. Dianggap penjahat yang mau melarikan diri sehingga dibelenggu. Ayat 5 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab ketika dikatakan, tidakkah engkau memberi jawab? Pilatus mengatakan, lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka atas engkau. Tetapi Yesus tidak menjawab, saudara. Kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab, saudara? Bukan berarti dia tidak bisa menjawab, tetapi penderitaan yang dia alami itu begitu berat, sehingga dia mengatakan, biarlah
kehendak Bapa yang jadi. Kalau dia menuruti kehendaknya, saudara, dia tidak mau disalib, saudara. Yesus tidak mau berdebat, tetapi Yesus menyerahkan semuanya itu dalam kehendak Bapa. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Yesus disejajarkan dengan penjahat dan pembunuh. Saudara bayangkan, Yesus dijatuhkan mentalnya sedemikian rupa. Dan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus telah mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi Yesus diserahkan bukan karena dosa, tetapi karena dengki. Yang dengkinya adalah imam-imam kepala, saudara. Justru pemuka-pemuka agama yang dipandang orang yang terhormat, yang kerohaniannya paling tinggi, tetapi mereka lah yang menyerahkan, saudara, Tuhan Yesus. Ayat 11, tetapi imam-imam kepala itu kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Jadi imam-imam kepala itu menghasut. Bahkan dikatakan dalam ayat 13, imam-imam kepala berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kelihatan ganasnya, saudara. Ayat yang ke-15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus bukan gak tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia tahu. Dia berusaha mau membela, tetapi karena dia ingin memuaskan hati banyak orang, sehingga Yesus disesahnya diserahkan untuk disalibkan. Saudara, akhirnya Yesus jadi disalibkan, saudara. Yesus disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus disalibkan untuk menyembuhkan saudara dan saya oleh kuasa bilur-bilurnya di atas kayu salib. Maka saudara dan saya disembuhkan. Yesus disalibkan untuk membebaskan kita dari hukuman kekal. Darahnya menyucikan hidup saudara dan saya. Saudara, darah Yesus bisa membungkus saudara dan saya, saudara. Melindungi saudara dan saya. Untuk siapakah Tuhan Yesus menderita, disalibkan, saudara? Bahkan mati di atas kayu salib. Untuk saya dan saudara. Say it again. Yesus menderita untuk saya dan saudara. Penderitaan kita sekarang ini, saudara, sudah ditanggung di atas kayu salib. Penderitaan kita selama ini terlalu kecil dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus mendatangkan berkat bagi saudara dan saya, mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan kemuliaan. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus, Tuhan, manusia yang kaya, yang di surga, yang memiliki surga, tetapi Dia turun ke bumi ini menjadi miskin, saudara, supaya kita yang miskin menjadi kaya, saudara. Supaya kita yang miskin rohaninya menjadi kaya rohaninya, saudara. Bahkan di dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya
untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, saudara, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara, Yesus datang ke dunia pertama adalah mengorbankan nyawanya untuk menanggung dosa kita semua, saudara. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, saudara, tanpa menanggung dosa, yaitu second coming, untuk menganugerahkan apa, saudara? Keselamatan, salvation, bagi orang-orang yang menantikan Dia. Saudara, kita harus tekun menantikan Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, karena anugerah keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus izinkan kita mengalami penderitaan hari-hari ini, saudara. Oleh karena wabah ini kita menderita, mungkin bisnis kita jadi sepi, mungkin tubuh kita menjadi bosan, saudara, di rumah, nggak tahu mau ngapain, saudara. Tetapi penderitaan badani ini supaya kita menyalipkan daging ini, saudara. Pada waktu Pak Ian menderita sakit batu ginjal, saudara, pada waktu kami ada di rumah sakit, pada waktu itu kami ada banyak waktu luang, saudara. Pada waktu itu kami merasakan kasih Allah yang begitu melimpah, saudara. Ada mujizatnya, saudara, yang dinyatakan dalam kehidupan kami, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan, saudara. Tadinya kami pernah bersaksi, saudara, di mana asuransi tadinya cuma mau membayar separuh, tetapi akhirnya dibayar full, saudara. Itu mujizat Tuhan yang tanpa kami pikirkan. Hari ini, saudara, kita mau ingat bahwa Yesus sudah menderita di kayu salib. Bahkan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ayat yang terakhir, saudara, di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saudara, segala perkara, saudara. Tidak ada satupun perkara yang terluput. Itu sanggup ditanggung oleh Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk terima Tuhan Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, Tuhan Yesus tekun memikul salib. Kalau Dia nggak tekun, saudara, karena begitu sakit, saudara, Dia bukan hanya memikul salib, tapi Dia mengalami luka yang demikian hebat, saudara. Tetapi Dia tekun sampai finish well, saudara. Yesus mengabaikan kehinaan, saudara. Dia dipermalukan, saudara. Dia tekun memikul salib. Akhirnya Yesus dimuliakan dan duduk di sebelah kanan tahta. Kalau Yesus sudah dimuliakan, saudara, asal kita rendah hati, asal kita mengabaikan kehinaan, saudara, asal kita mau rendah hati dan tekun pikul salib, karena kita semua ada salibnya sendiri-sendiri, saudara, dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Kita tetap memuliakan nama, meninggikan Tuhan Yesus, maka kita pun juga akan dimuliakan, saudara. Kita juga akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Bapa di surga.
Saudara, melalui mimbar ini kami mengajak kepada setiap jemaat saudara, mari saudara, kita mau ingat tentang anak sulung yang kematian anak sulung di Mesir saudara, bahwa setiap ambang pintu diolesi dengan darah Kristus. Pagi hari ini saudara, melalui mimbar ini kami juga mengajak jemaat saudara, dan kami sudah melakukan itu. Saudara berdoa dan pakai minyak urapan saudara untuk mengurapi ambang pintu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua wabah tidak akan masuk ke dalam keluarga. Kami percaya bahwa darah Yesus cukup untuk melindungi kita semua. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan.